Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo Sobat Muda, senang dapat berjumpa dengan kalian dalam acara Youth for Christ. Renungan kita kali ini, Senin 18 Mei 2026 berjudul Mempergunakan Waktu, yang didasarkan pada 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang keenam, bersama saya, Pendeta Vincenzo Garuda Damara dari GKI Buaran. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar sabda-Mu. Tolong mampukan kami memahaminya dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sobat muda, yang menjadi pusat refleksi kita adalah dari 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat yang kedua, berbunyi demikian. Supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Waktu adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Ungkapan-ungkapan seperti waktu adalah uang, atau ungkapan yang lainnya, orang bijak bukan yang punya banyak waktu tetapi yang menghargai setiap detiknya. Semuanya hendak mengatakan betapa pentingnya waktu itu. Atau lebih tepatnya, betapa pentingnya pemanfaatan waktu. Segala sesuatu yang kita kerjakan dalam waktu, kita dibatasi oleh waktu. Hanya Allah yang berada di luar perangkap waktu, sebab Dialah penyebab dan pemilik waktu. Rasul Petrus menulis surat ini kepada jemaat yang sedang mengalami tekanan dan penderitaan. Mereka hidup di tengah lingkungan yang tidak lagi sejalan dengan iman mereka. Godaan untuk kembali mengikuti cara hidup lama sangat besar. Namun Petrus mengingatkan, waktu yang tersisa dalam hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan hanya demi keinginan manusia. Keinginan manusia sering kali berpusat pada diri sendiri, mencari kenyamanan, mencari pengakuan, mencari kesenangan sesaat. Sedangkan kehendak Allah berpusat pada kebenaran, kekudusan, dan tujuan yang kekal. Keinginan manusia bersifat sementara, tetapi kehendak Allah berdampak sampai selama-lamanya. Sobat muda, semua orang memiliki waktu yang sama, 24 jam sehari. Yang membedakan adalah yang kita kerjakan dalam rentang waktu yang sama itu. Memanfaatkanlah waktu yang masih ada untuk mengerjakan hal-hal yang sesuai kehendak Allah. Hidup menurut kehendak Allah bukan berarti tanpa pergumulan. Justru seringkali kita harus berani berbeda, bahkan ditolak. Namun, disitulah letak kemuliaannya. Hidup kita menjadi kesaksian bahwa Kristus benar-benar mengubah arah dan tujuan hidup kita. Mari kita merenungkan dua pertanyaan reflektif berikut. Apa maksud dari kalimat waktu yang tersisa? Bagaimana caramu menggunakan waktu setiap hari? Mari kita berdoa. Bapa Sang Pemilik waktu akan kehidupan ini, kami mohon padamu, tolong tetap bimbing kami, tolong tetap tuntun kami, sehingga kami dapat menggunakan setiap waktu yang Kau nyatakan dengan semaksimal mungkin. Kami mau menggunakan waktu untuk menjadi berkat bagi orang lain, menolong orang lain. Terima kasih ya Tuhan, tolong mampukan kami untuk melakukan itu semua. Kami serahkan diri ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati.